نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Dengan kita bangun, kita sudah mengisi ruhaniat kita dengan zikrullah, bertasbih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas segala izinnya kepada kita, sehingga hari-hari kita insya Allah selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Karena itu, Bapak Ibu yang cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan para guru-guru kita sebelum kita tidur, bersyukur kepada Allah, minta ampun kepada Allah, biar tidur kita dalam keadaan yang terbaik. Begitu saat kita bangun, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan hari yang diberikan kepada kita, dan tidak semua orang diberikan kesempatan di hari itu untuk beribadah, bermuamalah, menjalani kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peserta jamaah iktikaf yang saya hormati, hari ini kita akan menjelaskan tentang muhasabah diri kita. Terlebih dahulu Bapak Ibu, kita menjelaskan bagaimana kita menuju hari raya. Di bagian pertama ini, di bagian pendahuluan, ingin saya menyampaikan tentang fenomena pulang kampung. Setiap hari raya pasti Bapak Ibu kita teringat dengan pulang kampung. Meskipun jauh tempat tinggal kita, di ujung Sumatera, di ujung Papua, bekerja setahun penuh, kita mengumpulkan uang, mengumpulkan biaya, di hari menjelang Lebaran Idul Fitri kita pulang kampung. Apalagi yang terdekat seperti kita di Pulau Jawa ini, semua kita berduyun-duyun pulang kampung. Begitu pentingkah namanya pulang kampung Bapak Ibu? Mengapa orang begitu penting namanya pulang kampung? Sebenarnya ada makna, ada hal yang tersirat yang paling dalam dari sebuah namanya perjalanan pulang kampung. Apa yang dicari di pulang kampung Bapak Ibu adalah kenikmatan ketika kita pulang kampung. Biasanya cerita-cerita dari kawan-kawan kita ketika pulang kampung banyak sekali Bapak Ibu.
Ada yang pulang kampung senang dengan bermacet-macetan. Semakin macet, semakin menambah suasana kenikmatan pulang kampung. Ternyata macet itu bukan selamanya buruk ya, tapi ternyata orang pulang kampung, macet itu adalah satu seni. Ada lagi bahwa kenikmatan pulang kampung ketika kita bisa bertemu dengan saudara. Ya Bapak Ibu ya. Apalagi bertemu dengan orang tua yang masih punya orang tua, yang masih punya ayah dan ibu, itulah kenikmatan pulang kampung. Saat kita pulang kampung, kita disambut di pintu rumah. Begitu kita disambut, kita cium tangan dan memeluk kedua orang tua kita. Maka itu satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Itulah mengapa orang ingin pulang kampung, Bapak Ibu. Karena ada satu kenikmatan di dalam pulang kampung itu. Saya berdiri ya, biar lebih ini fleksibel. Ada juga yang berkata, kenikmatan pulang kampung itu ketika kita bisa menikmati makanan kampung. Baik ayam khasnya di kampung, kue-kue khasnya di kampung. Kita yang dari timur, dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara, dari Ambon, saudaraku dari Ambon, Masya Allah, ketika kita pulang kampung, kita disambut dengan makanan khasnya setiap kampung kita. Itu satu kenikmatan yang luar biasa yang namanya pulang kampung. Namun anehnya Bapak Ibu, kerinduan kita pulang kampung cuma bertahan 3-4 hari. 7 hari kita di kampung, kangen lagi pulang ke Jakarta, ya enggak? Mungkin di antara kita di sini ya, sering-sering pulang kampung, kangen pulang kampung. Tapi beberapa hari di kampung, serumit-rumitnya Jakarta, semacet-macetnya Jakarta, tetap Bapak Ibu kangen pulang kembali ke Jakarta, ya enggak? Nah karena itulah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan pulang kampung ini menunjukkan kita mau pulang ke kampung asal kita, tempat kita lahir, tempat lahir kedua orang tua kita, tempat kita dibesarkan. Itulah kenapa kita ingin pulang kampung, karena kita merasa di sana tempat asal kita. Betul nggak Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kepulangan kita ke akhirat? Bagaimana kepulangan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kepulangan kita ke surga? Tentu jauh lebih nikmat Bapak Ibu. Tentu jauh lebih kangen kita pulang ke akhirat dibanding dengan kampung halaman kita, kampung jasmani kita. Tapi namanya kampung surga itulah kampung rohania kita. Pulang kepada Allah adalah hakikatnya pulang. Antara waktu, setelah itu kita akan pulang. Bukan makhluk jasmani yang diberikan ruh, bukan. Tapi kita adalah makhluk ruh yang diberikan jasmani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bertugas di dunia. Berapa waktu? Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan 60-70 tahun kata Nabi, umatku. Itulah waktu, tenggang waktu tugas kita di dunia sebagai makhluk rohani, sebagai makhluk surga. Dan setelah itu kita pulang kembali kepada Allah, pulang kembali ke akhirat. Karena itu Bapak Ibu, mari kita memantapkan diri kita, kerinduan kita untuk pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempersiapkan diri kita. Makanya di saat 10 terakhir bulan Ramadan inilah hadirnya i'tikaf. I'tikaf itu di siang harinya kita mengurangi, kita tidak makan dan minum. Itu kan kebutuhan jasmani, makan dan minum dihilangkan di siang hari. Malamnya kurangi makan, tidak bergaul dengan istri, kita i'tikaf di masjid. Kemudian kita mengurangi tidur. Itulah kebutuhan-kebutuhan jasmani Bapak Ibu yang selama ini 11 bulan telah mendominasi hidup kita.
Nah, sekarang di 10 terakhir ini, kebutuhan jasmani itu berupa tidur, berupa kenikmatan di rumah, itu kita kurangi semuanya. Agar apa? Tumbuh kenikmatan rohani dalam kehidupan kita. Karena kita adalah makhluk rohani. Begitu muncul kenikmatan rohani dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu, menjalani dunia hanya sekedarnya, maka tujuan fisik kita yang akan kita tuju adalah rindu kembali kepada kampung rohani, yakni kampung rohani kita itu adalah surga. Tidak lagi terlalu rindu kampung jasmani kita yang ada di Sulawesi sana, di Ambon sana, di Papua sana, di Sumatera sana. Kita tidak lagi begitu kangen terhadap kampung halaman jasmani kita, tapi kita rindu kembali kampung rohani kita yang sesungguhnya, yakni pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita berasal, untuk Allah kita hidup di dunia ini, dan kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Baik Bapak Ibu, kita akan menjelaskan tentang Idul Fitri atau yang sering kita dengan hari raya. Makanya Bapak Ibu, dalam kalimat itu ada namanya id. Id juga artinya kembali. Raja'ah juga artinya kembali. Taubat juga artinya kembali. Jadi Idul Fitri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian taubat, satu makna yang sama Bapak Ibu, semuanya artinya kembali. Jadi inti Idul Fitri semua adalah kembali kepada Allah. Inti dari taubat adalah kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inti Idul Fitri itu Bapak Ibu, itu artinya kita kembali. Makanya disebut Fitri. Fitri bisa disebut dengan makan Bapak Ibu. Fitri artinya makan pagi, asal dari kata futur, ya, indal futri. Indal futur artinya kembali makan pagi, karena waktu kita berpuasa kita haram makan pagi, makan siang, makan sore, adanya kita makan setelah maghrib. Makanya dengan datangnya Idul Fitri kembali, kita bebas kembali untuk makan siang. Fitri dikatakan juga suci, maka artinya kembali di sini yang dimasukkan adalah kita kembali pada kesucian diri kita, kembali kepada jati diri kita. Maka orang yang beridul fitri artinya kembali kemana? Kembali kepada rohani sejatinya, bahwa dia itu adalah makhluk rohani, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Bapak Ibu, saat kita beridul fitri, maka itu artinya rohani kita telah kembali kepada Allah sebelum jasmania kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah disebut dengan mut qabla an tamut. Matilah engkau sebelum engkau mati yang sesungguhnya. Itu kalimat dari Umar Ibn Khattab. Maka orang yang mati sebelum mati yang sesungguhnya, maka pulangnya Bapak Ibu akan dalam keadaan baik-baik saja. Maka orang yang sudah belajar mati ketika di dunia, maka insya Allah kepulangannya akan dalam keadaan husnul khatimah, menikmati perjalanan kematian itu. Nah, karena itu itikaf ini Bapak Ibu adalah sebenarnya kita mempersiapkan kematian. Kita lagi mati sebelum mati yang sesungguhnya. Tidak tidur, itu kan sifat rohani. Menjauh keluarga, itu juga sifat rohani. Tidak puasa, itu juga adalah latihan mati. Semuanya yang kita dalam ibadah yang kita lakukan, baik haji, umrah, puasa, zakat, itu semuanya adalah latihan mati, latihan rohani, latihan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang ibadahnya baik ketika di dunia, ruhanianya sudah terbebas dari ikatan-ikatan dunia, maka kepulangannya itu dalam keadaan nikmat, dalam keadaan baik-baik.
Namun sebaliknya, orang-orang yang di dunia hanya taunya makan, bergaul dengan keluarga, hanya taunya mencari dunia. Dia telah terkungkung dengan dunia, terikat dengan dunia, sehingga nanti Bapak Ibu kalau pulangnya berat. Ini yang disebut dengan zu'ul khatimah, buruk ketika dia pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, melekat pada dunia, akhirnya pulangnya dalam keadaan sedih, dalam keadaan berat, dalam keadaan menangis, pulang kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah kadung cinta dengan namanya dunia. Sudah kadung cinta dengan namanya permainan dunia, sehingga dia ketika pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dipaksa oleh malaikat, dipaksa dicabut rohnya karena dia sudah terlanjur suka mencintai dunia ini. Makanya itikaf ini adalah melatih Bapak Ibu, melatih jiwa kita, ruhannya kita agar tumbuh, menguasai diri kita, menguasai kehidupan kita, sehingga waktu kita pulang kembali kepada Allah tinggal sedikit lagi ikatan kita dengan dunia. Semoga insya Allah Bapak Ibu, ya, pada saat kepulangan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kepulangan yang terbaik. Karena itu Idul Fitri artinya kita kembali kepada kesucian setelah kita berpuasa sebulan penuh. Ya, menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu, menahan kata-kata yang kurang baik. Kita juga beritikaf memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepulangan kita adalah kepulangan dalam keadaan suci. Seperti dia datang lahir seperti bayi yang tidak punya dosa. Begitulah saat kita pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga dalam keadaan tidak punya dosa, karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dari ghufira lahu ma taqaddama bi dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang istiqomah dalam bulan Ramadan, siapa yang mendirikan sholat malam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Semoga insya Allah Bapak Ibu, kepulangan kita bukan hanya beridul fitri saja, tapi kita beridul fitri artinya kembali pada kesucian sejati kita insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada satu hadis yang mengatakan dari Anas, Nabi bersabda, sungguh Allah telah menggantikan kalian yang lebih baik daripada dua hari raya, yakni hari raya kurban dan hari raya Idul Fitri. Hari raya kurban dan hari raya Idul Fitri semuanya adalah urusan jasmani, urusan makan-makan Bapak Ibu, urusan pesta. Makanya di hari raya kurban kita memotong kambing, memotong sapi, kemudian kita makan bersama, ya, kita bagi-bagi. Maka di hari raya kurban itu urusannya juga adalah pesta jasmani. Begitu juga di Idul Fitri. Idul Fitri pun juga seperti nuansa kita di Nusantara, di kampung halaman kita. Idul Fitri itu identik dengan makan, karena memang namanya fitri. Fitri itu artinya futur, makan pagi. Maka dua hari raya ini Bapak Ibu sesungguhnya adalah hari raya di mana kita berpesta untuk makan-makan, menikmati hidangan dunia. Nggak salah juga Bapak Ibu, karena waktunya itu. Makanya di dua hari raya ini Allah haramkan kita untuk berpuasa. Di saat hari raya kurban, hari tasyrik 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu diharamkan kita berpuasa, karena itu hari tasyrik. Begitu pula di Idul Fitri di 1 Syawal haram berpuasa, karena itu hari tasyrik. Karena waktu di sini saat 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, dengan di sini 1 Syawal itu hari makan-makan. Hari makan-makan kita di hari tasyrik ini Bapak Ibu. Maka hari raya itu identik dengan hari makan-makan. Makanya nggak salah Bapak Ibu ya, nggak salah
Kalau kita itu makan-makan, dan memang Allah haramkan kita puasa di hari itu. Kita harus berbuka. Kemudian hadis Nabi mengatakan, adapun hari raya mereka itu di surga adalah saat mereka berkumpul dengan Tuhannya dan melihatnya di hadapan keagungannya, dan tidak ada yang lebih nikmat bagi mereka daripada itu. Ternyata Bapak Ibu, ada hari raya yang lain selain dari hari raya Idul Fitri itu. Masih ada hari raya. Kapan hari raya itu Bapak Ibu? Hari raya itu ketika kita di surga. Ketika kita di surga. Kapan hari raya di surga? Ketika kita berjumpa dengan Allah. Maka disitulah hari raya yang sesungguhnya Bapak Ibu. Saat kita menginjakkan kaki kita di surga, kemudian kita melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, dan tidak ada yang lebih nikmat lagi bagi mereka kecuali di hari itu, saat kita masuk surga dan saat kita berjumpa dengan Allah. Maka hari raya kita di dunia nggak ada apa-apanya Bapak Ibu, ya, nggak ada apa-apanya. Makan, minum, pesta, nggak ada apa-apanya dibanding dengan hari raya di surga, Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu? Dibanding dengan hari raya saat kita melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung itu. Tapi hanya di surga, nah, nanti jelaskan lagi, ya. Makasih Pak. Nanti selanjutnya Pak, ya. Nah, karena itu makna hari raya itu Bapak Ibu, ada dua makna hari raya. Satu, ada hari raya jasmani. Yang kedua, ada hari raya ruhani. Ya, hari raya jasmani yang tadi itu Pak, ya, makan, minum, ya, bergaul, suami istri, kenikmatan jasmani di hari raya itu. Itu namanya hari raya jasmani. Yang besok nanti Bapak Ibu hari Senin 1 Syawal itu hari raya jasmani Bapak Ibu. Bebas makan hal-hal yang bersifat jasmani. Tapi ada hari raya namanya hari raya ruhani. Yang mana hari raya ruhani itu Bapak Ibu? Ini yang tadi. Hari raya ketika kita di surga. Saat kita berkumpul dengan Tuhannya dan melihatnya di hadapan keagungannya, tidak ada yang lebih nikmat daripada itu. Di mana dilihat Allah Bapak Ibu? Di mana? Di surga. Surga di mana? Surga di mana Bapak Ibu? Biasanya orang di sana Pak. Nanti di sana surga itu. Saya bilang terlambat kalau di sana, ya. Kalau surga itu nanti di sana. Coba baca surah Ar-Rahman dulu Bapak Ibu. Di sana Pak sudah pasti ada surga. Tapi Allah tunjuk dua surga itu, dua tempat surga. Wa man khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Faman khafa maqama rabbih jannatan, siapa yang takut dengan Tuhannya, jannatan, akan diberikan dua surga. Dua kali surga Bapak Ibu. Surga yang terakhir itu ketika di akhirat nanti, dan surga yang pertama adalah surga ketika kita masih hidup dalam kenikmatan hidup di dunia ini. Itu bagi orang beriman Bapak Ibu, dikasih surga sebelum surga yang kekal, sebelum surga yang sesungguhnya. Karena kita di surga Bapak Ibu bisa melihat wajahnya Allah, maka orang yang mukmin, yang ikhlas, yang dekat dengan Allah, yang sudah selesai hidupnya, maka meskipun dia di dunia, maka dia bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dalam bentuk keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bentuk melihat ciptaannya, dalam bentuk melihat cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita di dunia ada surga Bapak Ibu yang diberikan kepada orang-orang beriman, kepada ahli ibadah,
kepada orang yang istiqomah, kepada orang yang khauf, itu diberikan surga sebelum matinya. Makanya nikmat sekali hidupnya orang-orang beriman, Bapak Ibu. Hidup di dunia sudah dapat surga. Karena dia mendapat surga, maka di dunia pun dia melihat keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita harus memang mencapai ini. Itulah kenapa kita diproses lewat puasa. Ada puasa jasmani, ada puasa ruhani. Di proses kita puasa jasmani, lapar dan haus, dan ada namanya proses puasa ruhani kita, Bapak Ibu. Naik kepada tingkat puasa ruhani, yakni bukan lagi melampaui namanya puasa jasmani. Itulah sebabnya kenapa puasa itu disebut dengan upapasa. Berasal dari bahasa Pali. Upapasa artinya orang yang sudah mencapai tingkat kebijaksanaan, tingkat kedamaian. Karena tingkat puasa itu adalah mencapai tingkat kedamaian. Maka di saat kita tepat kedamaian, Bapak Ibu, maka itulah hakikatnya surga sebelum surga yang sesungguhnya. Maka saat di puncak kedamaian itulah, Bapak Ibu, maka kita bisa akan melihat dia. Dari mana? Dari ruhaninya kita, Bapak Ibu, kita akan melihatnya. Dan itulah prinsip semua ibadah, Bapak Ibu, surga dan melihatnya. Arafah juga surga dan melihatnya, menyaksikan dia. Malam Lailatul Qadar, semuanya di sini terhubung, surga dan melihatnya. Makna-makna dari seluruh ibadah yang kita lakukan, Bapak Ibu, hanya ini, memasuki zona surga, ya, yang tanpa batas dan mampu melihat tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Haji juga seperti itu, Bapak Ibu. Semuanya menuju ke sini. Nah, karena itu Bapak Ibu, bagi kita yang nanti insya Allah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Bapak Ibu kita merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya, dan disitulah kita bisa melihat, merasakan keheningan yang luar biasa, melihat tandanya, melihat cahayanya, meskipun kita berada dalam kehidupan di dunia ini. Mana Pak? Paham Pak? Ya, satu persatu kita akan masuk insya Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai renungan di surah Al-Isra 72. Wa man kana hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta mata hatinya di dunia, niscaya di akhirat nanti akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan. Siapa yang buta mata hatinya di dunia, maka buta pula penglihatannya di akhirat nanti. Kalau kita balik Bapak Ibu 180 derajat, siapa yang melihat dia di dunia, maka dia akan melihat pula nanti di akhirat. Makanya Bapak Ibu, seharusnya dalam hidup ini kita bisa melihat tandanya dia, kita bisa melihat keagungannya dia, kita bisa melihat dia dari segala sisi kehidupan ini. Nah, makanya Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama disinilah banyak metode membuka mata hati agar nampak semua keagungan Allah dalam kehidupan di dunia ini, sehingga kita tidak disebut orang buta, Bapak Ibu. Karena orang buta mata hatinya di dunia akan buta nanti di akhirat saat datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi renungan Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita hidup di dunia mata hati kita masih buta. Itulah fungsinya puasa, fungsinya itikaf, fungsinya doa-doa, fungsinya ibadah, agar apa? Membuka mata hati kita. Paham Pak ya? Nah, kita masuk di sini Bapak Ibu. Ini pintu Ka'bah, ini pintu makam Nabi, ini pintu Raudah. Ada 3 pintu yang sangat istimewa. Pintu Ka'bah, kemudian pintu makamnya Nabi Muhammad SAW,
dan pintu Raudah. Semua berada di pintu Bapak Ibu. Karena pintu itu fungsinya adalah penutup dari apa yang kita akan masuki. Begitu dia buka, maka kita akan bisa masuk dan nampak semua apa-apa yang ada di dalamnya. Begitu pintu terbuka. Maka disinilah Bapak Ibu rahasianya doa-doa ini Bapak Ibu. Ini salah satu doa pembuka keajaiban, pembuka keagungan. Bapak Ibu pernah memperhatikan doa yang ada di pintu Ka'bah itu? Doa yang ada di pintu makam Nabi dan doa yang ada di pintu Raudah. Tertulis doa itu pembuka mata hati, pembuka kalbu, pembuka rezeki, pembuka segala macam keistimewaan. Dan ingat Bapak Ibu, di Saudi itu ketat dalam masalah hukum. Apa-apa yang ditulis pasti itu ada dasarnya yang kuat dari Nabi. Dan tidak mungkin orang Saudi menulis ini, doa ini kalau tidak kuat. Kalau tidak kuat dari Nabi Muhammad SAW. Doa apa itu Bapak Ibu yang tertulis di pintu Ka'bah? Doa apa itu yang tertulis di pintu makam Nabi? Dan doa apa yang tertulis di pintu Raudah? Inilah doanya Bapak Ibu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Coba kita baca bersama-sama Bapak Ibu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Inilah doa yang tertulis di 3 pintu ini Bapak Ibu. Pintu Ka'bah, pintu makam Nabi, dan pintu Raudah. Apa kata Nabi? Siapa yang membaca doa ini Bapak Ibu? Membaca doa ini, barang siapa yang membaca doa ini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dalam sehari sebanyak 100 kali, maka orang tersebut memperoleh jaminan dari aman dari kefakiran. 7 turunan Bapak Ibu, kita tidak akan pernah fakir, tidak akan pernah miskin kalau diamalkan 100 kali dalam 1 hari 1 malam. Apalagi akan diselamatkan dari azab kubur, apalagi dibuka pintu-pintu kekayaan. Inilah dahsyatnya doa Bapak Ibu, doa ini. Saya punya sahabat-sahabat banyak Bapak Ibu yang punya utang miliaran rupiah. Begitu mengamalkan doa ini, maka utang tersebut dengan segera terlunaskan. Banyak masalah-masalah rezeki dalam kehidupan keluarga. Begitu mengamalkan doa ini, saya punya komunitas namanya komunitas Magnet Rezeki. Inilah wasilahnya doa ini Bapak Ibu yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Apalagi yang diberikan? Terbuka pintu-pintu surga. Dan inilah yang paling penting Bapak Ibu. Pintu surga itu apa? Anak soleh, pintu surga. Rumah tangga yang sakinah, pintu surga. Sehat, semuanya pintu-pintu surga. Anak lulus, pintu surga. Semua kemudahan-kemudahan diberikan dengan mengucur ketika hidup di dunia, apatah lagi nanti di akhirat. Ini dalam Al-Bujarini Tahfatul Habib Asy-Syarhil Khatib itu dicantumkan tentang hadis ini Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saat Al-Habib Umar Al-Hafiz datang di Indonesia, inilah yang diijazahkan siapa yang hadir saat itu Bapak Ibu. Itu mungkin masih ada di video. Habib Umar mengijazahkan siapa yang hadir di saat pengajian itu. Inilah yang diijazahkan oleh Habib Umar Al-Hafiz yang berasal dari Yaman. Karena itu saya menerima doa ini Bapak Ibu 5 tahun yang lalu dari guru saya juga. Saya diijazahkan. Makanya malam hari ini, menjelang subuh hari ini, di saat waktu istimewa kita iktikaf, maka saya pun ijazahkan doa ini, zikir ini kepada Bapak Ibu.
Diterima Bapak Ibu doa ini? Kita terima Bapak Ibu doa ini. Mari kita baca bersama-sama dengan kita melakukan sebagaimana irama di dalam magnet rezeki. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu ya. Kita baca bersama-sama dengan penuh penghayatan, dengan penuh hati Bapak Ibu. Ya, amalkanlah 100 kali dalam sehari semalam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil alim La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu sejenak kita merenungi diri kita. Kita tundukkan kepala kita, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kita kekuatan dari doa ini yang baru saja Bapak Ibu akan mengamalkan doa ini. Semoga Allah berikan kita keajaiban. Allah tutup pintu-pintu kefakiran bagi anak-anak cucu kita. Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita. Allah bahagiakan rumah tangga kita. Allah berikan kita rezeki yang melimpah. Allah jauhkan kita dari semua musibah, azab, kesempitan hidup. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kita kenikmatan surga, baik surga di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu surga buat kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, mampu melihat keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di akhir dari bulan Ramadan ini ya Allah, di 30 bulan Ramadan ini ya Allah, di hari itikaf kami ini ya Allah, kami mohon rahmat-Mu ya Allah,
Mohon perlindungan-Mu ya Allah dari siksa api neraka. Mohon perlindungan-Mu dari azab kubur. Mohon perlindungan-Mu dari kesulitan hidup. Mohon perlindungan-Mu dari segala bencana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kami kekuatan ya Allah, agar kami bisa mengamalkan doa ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang telah disampaikan kepada para ulama kepada kami sampai di tangan kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon rahmat-Mu ya Allah berupa keselamatan. Kami mohon rahmat-Mu ya Allah berupa surga. Ya Allah, kami mohon rahmat-Mu ya Allah berupa keberkahan hidup, kemudahan rezeki. Ya Allah, kami mohon rahmat-Mu berupa ketenangan dalam berkeluarga. Ya Allah, kami mohon rahmat-Mu ya Allah berupa anak-anak yang soleh. Kami mohon rahmat-Mu ya Allah berupa sahabat-sahabat yang terbaik. Kami mohon rahmat-Mu ya Allah berupa kehidupan dunia yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak ada tempat kami minta kecuali memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami pada malam hari ini ya Allah, menjelang subuh hari, di hari yang paling agung di bulan suci Ramadan. Kami mohon kepadamu ya Allah, siapapun yang berdoa pada subuh hari ini ya Allah, Engkau kabulkan doa-doanya. Dan siapapun yang punya persoalan keluarga ya Allah, jangan biarkan pulang ke rumah sebelum selesai persoalannya di sini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang saat ini berdoa kepadamu di akhir malam ini ya Allah, yang punya masalah ekonomi, ya Allah, jangan biarkan pulang ke rumahnya sebelum Engkau memberikan solusi dan jalan keluar kepadanya. Ya Allah, Rahman, ya Rahim, siapapun saat ini saudara kami yang hadir di Masjid Raya Al-Husna ini ya Allah, yang punya masalah keluarga, yang punya masalah pasangan, yang punya masalah anak-anak, yang punya masalah saudara, ya Allah, jangan biarkan kembali pulang ke rumahnya ya Allah sebelum Engkau memberikan kemudahan untuk menyelesaikan masalah kehidupannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah perlindungan dari azab kubur. Kami mohon kepadamu ya Allah perlindungan dari segala kefakiran dan kemiskinan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari hancurnya, carut marutnya kehidupan keluarga kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari siksa azab api neraka. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari seluruh bencana yang kami takuti ya Allah. Ya Allah, Rahman, ya Rahim, izinkan kami untuk menjadi hamba-hamba. Terimalah doa-doa kami. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala doa-doa kami. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Jadikanlah setiap amal ibadah kami ya Allah menjadi berkah bagi sekeliling kehidupan kami, berkah bagi kedua orang tua kami, menjadi amal jariah setelah kami wafat, kami kembali pulang menghadap kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa dan kehilapan kami selama ini ya Allah. Mungkin Engkau menghadirkan tantangan dan ujian dalam hidup kami ya Allah, karena masa lalu kami yang penuh dengan ketidakbaikan dalam hidup ini ya Allah. Ampuni masa lalu kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja. Ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, seperti halnya mereka menyayangi kami pada saat kami masih kecil. Apabila di antara kami ada orang tuanya yang masih hidup ya Allah, ya Allah, berikan keberkahan, berikan keluasan hati dan kebahagiaan, panjangkan umurnya dan sehatkan.
Apabila di antara kami orang tuanya sudah ada yang wafat, ya Allah, berikan cahaya di alam kuburnya, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya, selimuti dengan rahmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah dia hamba-hamba-Mu yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan waktunya. Demikian Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Bapak Ibu kita bisa mengamalkan doa ini. Caranya, habis sholat fardu kan 5 kali sehari semalam, ambil 20 kali. Ya, habis sholat subuh ambil 20 kali. Zuhur baca 20 kali, asar 20 kali, maghrib 20 kali, isya 20 kali. Jadi 5 kali 20 jadi 100 kali. Tapi khusus di hari Jumat Bapak Ibu, baca sekaligus 100 kali dalam satu kesempatan. Maka insya Allah Bapak Ibu, setelah lama kita amalkan doa ini, ada yang 7 hari diberikan keajaiban oleh Allah, ada yang 40 hari baru diberikan keajaiban oleh Allah, bahkan ada yang baru 3 hari mengamalkan diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini Bapak Ibu, yang penting kita dengan penuh keyakinan, saat kita amalkan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Demikian Bapak Ibu, sebenarnya materi muhasabahnya masih panjang sekali, tapi waktu kita ya untuk kita akan qiyamul lail, kita akan qiyamul lail. Semoga Bapak Ibu muhasabah yang singkat ini ada oleh-oleh buat kita semuanya. Mari kita amalkan Bapak Ibu dalam kehidupan kita, insya Allah barokah buat kita semuanya, insya Allah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian kita semuanya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan kepada kita. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.